Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Haleluya. Kami perlu Kau Roh Kudus, kami
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang peduli, Kau yang sanggup pulihkan kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menjaga, melindungi kita sepanjang malam. Dan pagi ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan kasih dan karunia Tuhan sepanjang hari ke depan. Kita percaya apa yang kita kerjakan Tuhan pasti buat berhasil, karena pimpinan penyertaan Tuhan pasti selalu menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, bahkan Tuhan sudah jaga kami, lindungi kami sepanjang malam. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Lukas 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita melihat kuasa dan penyertaan Tuhan bagi murid-muridnya, bagi pengikut-pengikutnya. Sedemikian luar biasa. Bahkan di sini diceritakan bahwa Yesus menunjukkan kuasa yang sangat dahsyat. Orang yang sudah mati dibangkitkan. Nah, banyak kita belajar mendengar firman tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kali ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa Dia punya kuasa yang sama. Bukan kepada orang-orang yang dikenal saja yang Dia mau
bangkitkan dari antara orang. Tetapi di sini, di kota Nain, mungkin baru pertama kali Yesus bertemu dengan rombongan itu. Tetapi kita lihat, di sini Yesus tidak memandang siapa yang akan dia lakukan mujizat. Kepada siapa kasihnya itu yang akan diberikan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Yesus bukan saja kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi kasih Yesus juga bagi semua orang di seluruh dunia. Kasih Yesus bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja. Orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi Yohanes 3:16 kasih Allah untuk semua manusia. Oleh dan sebab itu kita melihat di sini Yesus menyembuhkan seorang anak muda di kota Nain. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang dialami, apa yang terjadi di kota Nain itu. Kisah seorang janda yang baru saja kehilangan anak yang dia kasih. Anak satu-satunya. Anak yang dia betul-betul harapkan. Anak satu-satunya. Anak laki-laki satu-satunya. Bagi budaya orang Yahudi, saudara, anak adalah sebuah harapan bagi seorang ibu. Karena anak yang akan memelihara dia di masa tuanya. Anak, apalagi anak itu adalah anak laki-laki. Dia yang akan bekerja ketika orang tuanya, ketika ibunya nanti menjadi tua dan tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dia yang akan merawat ibunya. Oleh dan sebab itu, kita melihat betapa sedihnya si janda itu. Dia tahu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia sudah membayangkan. Kita bisa bayangkan saudara-saudara dari rumah ketika para pengusung jenazah itu mengangkat anaknya pergi keluar kota meninggalkan anaknya. Dia terus saja menangis sambil merenungkan, sambil membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia membayangkan bahwa ini anakku satu-satunya, ini harapanku satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Orang Yahudi, kalau anak laki-laki adalah jaminan bagi ibu. Artinya harta daripada suami mendiang suaminya akan tetap ada kalau si perempuan ini, si janda ini mempunyai anak dari suami maupun dia masih hidup. Sehingga ketika janda ini dia akan terus berjalan dalam hayalan-hayalan yang mungkin akan membuat dia tertekan ketika dalam perjalanan menuju pemakaman. Pasti dia akan kehilangan segala-galanya. Anak satu-satunya, anak laki-laki ini yang dia harapkan akan membuat dia punya jaminan di masa yang akan datang. Ketika anaknya sudah meninggal, itu artinya tidak ada lagi peninggalan daripada suami yang bisa dia harapkan untuk dia. Karena pada saat anak laki-laki meninggal, tidak ada lagi. Maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh suaminya akan jatuh ke keluarga laki-laki. Oleh dan sebab itu, dia begitu kehilangan harapan. Situasinya ketika dia menangis sangat luar biasa. Yesus bisa mengenal, Yesus bisa mengetahui apa yang dirasakan si janda ini. Sehingga ketika dia mengatakan jangan menangis, bukan sekedar sebuah penghiburan Yesus kepada si janda ini. Tapi Yesus di sini ketika dia mengatakan jangan menangis, artinya Yesus mengembalikan pengharapannya. Dia bukan hanya mengatakan jangan menangis, aku akan menghiburmu.
Tetapi di sini Yesus mengatakan jangan menangis. Ketika dia berkata seperti itu, ada kuasa yang dia ingin berikan kepada janda ini, yaitu pengharapan iman bahwa di dalam Yesus, ada masa depan yang Tuhan siapkan. Nah, saudara yang dikasih, kita bisa melihat Yesus begitu mengerti kepada janda ini. Yesus tahu kebutuhan, Yesus tahu apa yang sedang dialami, sama seperti apa yang hari-hari ini kita sedang bayangkan. Hari-hari yang menakutkan, masa depan yang mungkin menakut-nakuti kehidupan, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan terhadap diri kita, terhadap penyakit yang mungkin kita sedang alami hari ini, sedang terhadap ekonomi yang mungkin tidak menentu, dan kita membayangkan apakah kita akan makan di masa yang akan datang atau tidak. Apakah kita akan masih bisa menikmati berkat Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan hari-hari ini, saudara. Oleh dan sebab itu Tuhan katakan jangan menangis kepada janda itu. Sebagai sebuah perkataan iman kepada janda itu supaya dia boleh bangkit dari iman bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Selalu ada harapan. Jangan kehilangan harapan. Ketika janda itu menangis kehilangan harapan, Yesus memberikan harapan yang pasti dalam kehidupan. Dan ketika dia melihat kebangkitan anaknya, dia menyadari bahwa hanya di dalam Yesus ada jawaban bagi setiap persoalan. Saudara, apa yang saudara takutkan hari-hari? Mari datang kepada Yesus. Sama seperti janda ini, Tuhan telah mengubah hidupnya dari sesuatu keadaan kehilangan harapan, sesuatu pikiran-pikiran yang menakutkan. Tuhan ubahkan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa ketika dia melihat pengharapan yang Tuhan berikan bagi dia. Oleh sebab itu, saudara, mari kita tetap percaya. Apapun yang kita alami hari-hari, apapun keadaan yang kita alami hari-hari, apapun kenyataan yang kita alami hari-hari ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, kalau kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita pernah takut. Mari kita tetap yakin bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, sesuatu yang tidak pernah kita Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Tunjukkan kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah berita bagi kehidupan kami. Berikan kami harapan, motivasi, terus bersemangat dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman itu akan sungguh-sungguh kami taruh dalam hati kami. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, membuka mata iman kami, melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat terjadi bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.